Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah kuliah subuh Masjid Pondok Pesantren Pabilan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul, bermuajahah bersama dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Saya mau tanya, dijawab yang kompak. Apakah kamu sekalian pernah mendengar kata-kata surga? Pernah mendengar kata-kata neraka? Kalau disuruh milih di surga atau milih di neraka? Yang sini dia milih di surga apa di neraka? Saya nanya lagi, pernah melihat surga? Belum. Pernah melihat neraka? Pernah belum? Yang jujur, pernah belum? Loh, pernah melihat surga?
Pernah melihat surga? Loh, kenapa memilih surga? Kok diam? Kenapa memilih surga? Coba yang putri jawab, kenapa memilih surga? Gak ada jawaban kecuali satu. Yang putra, kenapa milih surga? Apa? Enak. Ya. Surga itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Disimak baik-baik. Surga itu sesuatu yang mata belum pernah melihat dan pendengaran belum pernah mendengar. Jadi surga itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Semua orang nggak akan tahu dan bisa bayangkan surga itu kayak apa, karena surga itu ada di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Siapa yang percaya pada hari akhirat, dia akan percaya pada surga. Siapa yang nggak percaya pada hari akhirat atau alam akhirat, gak akan percaya. Malah orang-orang kafir itu ketika dijelaskan tentang ayat-ayat Quran yang menggambarkan keindahan surga, yang menggambarkan keburukan neraka, mereka bilang, qalu asatirul awwalin. Alah, itu mah cerita kuno, cerita zaman dahulu kala. Mereka nggak percaya, sehingga mereka menganggap surga dan neraka itu hanya ada dalam cerita. Tapi kita orang-orang beriman. Apa? Orang-orang beriman. Sekarang saya nanya, saya tidak akan mengatakan bahasanya itu mencampur menyamakan rata. Saya nanya dulu lah. Yang ada di sini ini orang beriman apa orang nggak beriman? Yang diam berarti dia nggak. Yang di sini ini orang beriman apa nggak beriman? Iman apa kafir? Kafir apa iman? Awas, omongan kamu semuanya ini dicatat oleh malaikat atid, malaikat raqib. Kalau mengatakan beriman kok tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, itu bukan orang beriman, tapi orang munafik. Jadi iman itu jangan setengah-setengah, jangan hanya dalam lisan. Baiklah para santri semuanya, hadirin hadirat, jamaah kuliah subuh dimanapun berada.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermi'raj sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka, tapi belum boleh memasukinya, baru sebatas melihat. Apalagi kita yang belum pernah mi'raj, buru-buru melihat, buru-buru merasa senang, buru-buru merasa susah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini. Beliau menggambarkan surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai-sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar siap santap, istri-istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri. Rawahu Ibnu Majah. Itu surga yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya yang berkilauan. Di surga itu bersinar, bercahaya, berkilauan. Bukan sesuatu yang buram, bukan sesuatu yang tidak bercahaya, tapi memancarkan sinar yang berkilauan. Surga itu aromanya harum semerbak. Kalau masuk surga, yang ada kita hirup aroma yang harum, aroma yang semerbak. Tidak ada bau yang busuk, bau yang tidak enak, bau yang menyusahkan. Adanya hanya harum, harum dan harum. Istana yang megah. Kalau dibandingkan dengan istana-istana raja-raja yang ada di dunia ini, nggak sebanding. Istana yang paling megah di dunia, yang konon katanya terbuat dari emas dan perak, belum sekuku hitamnya surga yang ada di alam akhirat kelak. Percaya apa enggak? Kok diem? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Hal amantum? Hal amantum? Amanna. Kalau ditanya itu jawab. Jangan diam kayak orang bisu. Orang punya telinga, punya pikiran, ditanya diam. Sungainya bening mengalir,
Di sana ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Di dunia tidak boleh kita, tapi di surga boleh. Kalau arak di dunia memabukkan, membuat kita keliengan, membuat kita lupa ingatan. Tapi kalau di surga arak yang di sana segar, menyenangkan, tidak membuat keliengan. Halal di surga. Mengalir terus itu. Mengalir terus. Tidak terhenti. Sejak diciptakan sampai sekarang, sampai besok, insya Allah kita menjadi penghuni surga. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin. Gitu kalau ditanya itu yang tanggap. Masa ditanya jawabnya setelah disuruh, dipaksa? Kemudian buah-buahan yang segar siap santap. Buah-buahan yang segar siap santap. Kalau kita ingin buah-buahan di dunia ini para santri, kalau tidak punya pohonnya, kita beli. Kita harus keluar kocek, keluar uang untuk membeli apa yang kita inginkan. Entah itu anggur, entah itu kurma, entah itu apel, entah itu mangga, entah itu pir, dan semua buah-buahan yang kita inginkan. Kalau kita di dunia ini ingin menikmatinya, kalau kita nggak punya pohonnya, kita harus keluar kocek untuk membelinya. Kalau di surga sudah tersedia. Di sana banyak pohon-pohon buah-buahan anak-anak sekalian, para santri. Kalau kita di dunia, kita ingin rambutan Aceh, ada bilang Aceh, ya. Kita punya pohonnya, kita harus meninggikan tangan kita untuk ngambil. Kalau pohonnya rendah, kalau pohonnya tinggi, kita harus manja. Kalau kita tidak bisa manjat, kita pakai galah dari bambu untuk ngambil. Ini ada rambutan Aceh segar. Apa di surga ada rambutan? Ada. Ada anggur? Ada. Ada apel? Ada. Ada pir? Ada. Apa lagi? Salak pondok? Ada. Ledri? Ada. Gowok? Ada. Melinjo? Ada. Semua ada. Tapi besok kalau kita tinggal di surga, pohonnya itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau orang iman mesti percaya. Kalau yang diem ini diragukan keimanannya. Makanya sholatnya leda-ledi, aras-arasan, sambil merem, gitu berharap surga. Ntar dulu dong.
besok kamu tinggal di surga, melihat buah apel, wah, saya kepengen apel itu. Nggak usah susah-susah memanjangkan tangan, apelnya itu mendekat dengan sendirinya. Percaya nggak? Percaya nggak? Yang diam dia nggak iman. Gampang. Jadi nggak usah susah-susah, baru terdetik di hati ingin anggur yang manis, lebih manis dari anggur yang ada di dunia. Dia melihat anggur yang untaiannya itu lebat, warnanya itu keungu-unguan. Masya Allah, ya Allah, saya ingin anggur. Langsung mendekat. Kalau sekarang di dunia kayak gitu, lari kawan anak sekalian ya. Saya kepengen rambutan kayak yang ada di Pak Kudur itu. Wow, dekat sendiri, lari. Kalau besok di surga tidak seperti ini. Kamu gak lari. Baik para santri, ini kita belajar surga. Jangan kita hanya dengar surga, 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 surga. Kita belajar gambaran surga dari Al-Quranul Karim, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri yang cantik jelita. Wah, ini ada yang masih baru kelas 3, udah lirik saja ya. Yang sini juga baru kelas 3, lihat lawan jenis lirik. Hati-hati, ini bulan puasa, jangan ngumbar mata. Harus bisa ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar. Menahan pandang. Di dunia kita diminta menahan pandang. Kalau besok kita ingin istri yang cantik, jelita dan gak pernah tua, di surga itu perawannya the best, beautiful. Iya, paling cantik. Kalau dibanding dengan Imli yang di film India, belum seberapa. Ya. Kalau dibanding dengan siapa itu, pokoknya bintang film yang tercantik, belum seberapa. Itu nanti umurnya 50 tahun, kempul perot, pipinya keriput. Walaupun operasi plastiknya copot, tapi di surga enggak. Cantik terus, halus terus, glowing terus, selamanya. Dan akan menemani penghuni surga yang laki-laki. Kalau yang putri ditemani cowok-cowok yang ganteng. Ayo, tapi harus ghaddul basar. Jangan melihat wanita kayak melihat angsa, plototin dari atas sampai tengah sampai bawah, dibayangkan. Nauzubillah min dzalik, itu binatang namanya. Gitu ngarapin surga. Ba'din awalan, nanti dulu. Tempat tinggal yang abadi. Apa? Tempat tinggal yang abadi. Maka dalam surat Al-Kahfi tadi Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna
sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal kekal abadi di dalamnya dan tidak mau berpindah. Kalau sudah tinggal di situ, dia sudah tidak mau berpindah. Bagaimana mau pindah? Istananya megah, buah-buahannya lengkap, istri-istrinya cantik jelita, serba enak. Kok mau pindah? Baiklah para santri, kita teruskan insya Allah beberapa hari yang akan datang. Saya masih bisa berhadapan dengan para jamaah sekalian. Insya Allah doakan mudah-mudahan panjang umur, bermanfaat, rajin ibadah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.